Jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Kali ini di depan Mister ada Kruk As ZX. Nah, di sini Mister mau bahas tuntas dan bahas habis tentang Kruk As ZX beserta mitos-mitosnya. Nah, ada mitosnya juga ya Mister. Oke, ikutin terus, jangan sampai ketinggalan, nanti nggak tahu mitos apa sih yang dipakai di Kruk As ZX ini. Oke, ini dia pemaparannya. Sebetulnya sudah Mister bahas ya tentang Kruk As ZX, tapi ini versi lengkapnya Mister bahas. Jadi melengkapi video Mister yang pertama tentang Kruk As ZX juga. Oke, sekarang kita bahas ya. Kruk As ZX ya. Ini tercipta pada RR ya, RR yang seri ZX. Yang di buntut stikernya itu warnanya emas. Warnanya emas, tulisan RR-nya itu pasti ZX ya. Masuk ke Indonesia CBU ya. Jadi bisa lihat di STNK motor kamu kalau yang punya RR yang Kruk As ZX atau enggak ya, di samping kode bloknya. Jadi di stikernya tulisan RR-nya warna emas. Nah, Kruk As ZX diciptakan oleh pabrikan Kawasaki untuk meningkatkan kompresi primer serta meningkatkan torsi otomatis, tenaga serta kecepatan bertambah dibanding dengan Kruk As yang versi biasa. Dan di sini Mister akan menjelaskan tentang modifikasi untuk Kruk As ZX supaya hasilnya lebih maksimal juga ya. Modifikasinya apa aja untuk Kruk As ZX ini? Oke, ikutin terus pemaparan Mister juga ya. Jadi seperti kita ketahui pada motor dua langkah itu terjadi ada dua kompresi. Pertama, kompresi primer dan kompresi sekunder. Kompresi primer yaitu pada ruang ini ya, pada ruang crankcase, dan kompresi sekunder sama seperti motor 4 tak yaitu pada head cylinder ya. Jadi kompresi primer dan sekunder itu hanya ada pada 2 tak. Nah, di sini untuk meningkatkan kompresi primer rata-rata harus memadatkan ruang kompresi. Nah, ruang kompresi yaitu di ruang crankcase, tepatnya di sini ya, di bawah ini ya. Nah, di ruang crankcase di sana. Nah, kalau ini sudah bawaan dari pabrik Kawasaki ya. Nah, kebanyakan yang ada yang disumpal-sumpal, yang standar disumpal ya. Itu recommended nggak Mister? Nah, kalau yang disumpal-sumpal terus terang, itu hanya meningkatkan kompresi primernya saja, tapi tidak meningkatkan torsi. Karena torsi itu berhubungan dengan berat alias bobot si Kruk As itu sendiri ya. Memang kalau torsi itu ya berat Kruk As, berat magnet itu mempengaruhi torsi ya. Makin berat Kruk As maka torsinya juga makin oke ya. Nah, di sini tentu yang Kruk As ZX yang bawaan dari Kawasaki oke. Ada juga yang merek lain seperti merek QTT atau Shark ya, itu yang aftermarket yang stroke up. Tapi untuk yang harian atau balap-balap lebih baik ini deh, Kruk As ZX bawaan Kawasaki. Oke, ini dia. Di sini kebetulan Mister punya yang udah dimodifikasi karena standar Kruk As ZX yaitu ukuran 16 ya. Nah, 16 itu ininya pennya ya. Ini pennya 16 ya. Jadi pistonnya juga harus 16 ya, yang ukuran pen 16. Tapi di sini Mister modifikasi pakai pen 15. Nah, pen 15 dimodifikasi tetapi harus membuat jalur oli. Nah, di sini mitos yang pertama. Kalau pakai Kruk As ZX, bloknya harus diganti nggak Mister? Ya, kalau blok nggak masalah ya. Kalau blok nggak masalah karena blok nggak ada kaitannya dengan Kruk As, tapi dengan dengan piston. Karena blok standar itu rata-rata emang ukurannya itu ukuran 59. Jadi mau pakai Kruk As ZX atau pakai Kruk As biasa, tetap diameter piston itu 59 ya. Jadi piston Ninja itu ada dua pilihan, yang pen 15 dan pen 16. Jadi mitos ya kalau ganti Kruk As ZX harus ganti piston juga. Nah, jadi begini ya. Kalau standar motor kamu yang sekarang itu pasti pennya ukuran 15. Kalau beli Kruk As ZX, nah, yang pen bawaan yaitu pen 16 otomatis kamu harus beli piston juga pen 16. Tapi untuk karena berhubung pen 16 itu pertama harga pistonnya mahal, kalau piston yang ini itu bisa dua kali lipatnya ya kalau pen 16. Nah, itu juga barangnya agak-agak gampang-gampang susah. Makanya lebih praktisnya sih pakai pen 15 ya. Jadi pen 15 supaya gampang cari ukuran piston, dan juga pistonnya lebih murah dan beragam ya. Yang merek-merek racing juga banyak. Jadi perbedaan si piston, nah si piston Ninja ya yang 15 dengan 16 ini ya.
Hanya beda perbedaan ininya aja ya. Nah, pennya. Ini pen 15, ini pen 16. Jadi hanya perbedaannya dari besar ininya aja ya. Nah, ini berkaitan langsung terhadap ini ya. Nah, yang nempel ke sini ya. Jadi otomatis kalau pennya 16 harus pistonnya juga 16. Tapi kalau pistonnya 15 ya pakai piston 15. Terus ada satu lagi nih. Kalau pen 15 itu aslinya ini polos ya, nggak ada jalur olinya ya. Tapi di sini Mister modifikasi. Kenapa dimodifikasi? Jadi supaya ada jalur oli, jadi supaya sama dengan standarnya JetX ya. Standarnya JetX itu pen 16 itu udah ada jalur olinya seperti ini ya. Nah, berhubung si pen 15 itu yang polos, otomatis harus dibikin jalur oli juga. Terus mitosnya, kalau nggak diganti juga nggak apa-apa sih Mister, punya saya aman-aman aja ya, aman. Kalau penggunaannya harian gitu. Nah, tapi kalau untuk keperluan yang sering ngebut atau harian juga saya sarankan memang dibikin jalur oli ini. Kenapa? Karena ini kan tertutup. Nah, si krek asnya ini kan ada bandulnya tuh 4. Jadi ini tertutup. Kalau pada krek as standar yang biasa, ini terbuka, nggak ada ini. Jadi oli itu, si oli samping itu gampang masuk ke area stang piston ya, ke stang seher ini. Tapi karena ini tertutup, otomatis pelumasannya sedikit kurang, makanya harus ada coakan. Nah, coakannya seperti ini ya. Seperti standarnya bawaan JetX ke tukang bubut, dicoak begini aja gampang tuh ya. Ini juga sama Mister. Ini semuanya pennya 15. Alasannya karena lebih mudah mencari piston dan pistonnya lebih murah. Kalau pen 16 terbatas ya. Kalau pen 16 sangat terbatas. Jadi mitosnya kalau ganti krek as harus ganti blok, itu salah ya. Blok apapun juga nggak masalah. Jadi si krek as ya, yang ini krek as nggak ada kaitannya dengan blok, tapi krek as kaitannya dengan piston ya. Jadi kalau krek asnya pakai pen 16, pistonnya pakai pen 16. Kalau pakai pen 15, tentu pistonnya pen 15. Selebihnya mau pen 16 atau pen 15 sama masuk ke silinder apapun, baik standar PDK kode BW, PDK kode X6 atau aftermarket yang diameter standar 59. Oke, seperti yang Mister jelaskan tadi, kalau pakai krek as JetX ini, otomatis torsi bertambah. Terus kompresi primer juga bertambah, otomatis tentu tenaga sangat besar ya. Beda antara krek as standar dengan krek as JetX, karena Mister pernah merasakan langsung, ketika sebelum ganti krek as JetX dan langsung ke JetX itu sangat signifikan, baik akselerasi dan tenaganya. Apalagi ditanyakan lebih oke yang ini nih. Untuk trabas lebih oke yang ini. Untuk yang enduro lebih cocok yang ini kalau motor Ninja kalian pakai terabasan gitu. Kan banyak tuh yang terabasan pakai mesin Ninja. Jadi kesimpulannya, kalau kalian ingin mempertahankan stang bawaan JetX, nggak masalah ya. Tinggal pasang aja, cuman kamu harus beli piston yang pen 16. Udah beres, ring pistonnya sama semuanya. Bisa masuk ke blok standar atau blok PDK manapun. Nah, tapi kalau ada yang penjual nih mitos kedua. Biasa rata-rata penjual, ada yang ngejual udah paket pen 15. Tapi masalahnya penjualnya hanya ganti doang, tidak membuat jalur oli. Nah, ini kebanyakan yang macet. Ya, apalagi untuk balap. Kalau untuk harian mungkin tidak terlalu bermasalah besar. Tapi untuk balap atau yang senang kebut-kebutan, yang sering putaran tinggi banget, nah itu memang sangat bermasalah karena pelumasan ke area big end. Ini namanya big end, ini small end ya. Ke area big end sangat ya kurang sedikit gitu. Jadi tidak maksimal, meskipun ya nggak dibuat jalur oli juga tetap terlumasi, tapi nggak maksimal, tetap harus dibikin jalur oli ya. Bikin di tukang bubut paling 50.000 sih gampang kalau bikin jalur oli ya. Jadi kalau kalian beli paket yang paket pen 15, karena banyak penjual itu ya. Nah, kamu harus cek karena memang rata-rata memang nggak dibikinkan jalur oli sih. Nah, kamu cek pas beli ini masih polos nggak? Kalau masih polos nggak ada coakan begini, mau nggak mau kamu harus bawa ke tukang bubut. Minta bikinkan jalur oli. Kalau penasaran ya lihat video Mister, bawa video Mister, screenshot. Nah, bikin mas ke tukang bubutnya itu. Bikinkan jalur oli seperti ini ya. Nah, posisinya ini ya. Nah, posisinya ini ya. Nah, ini ya. Tuh. Posisinya ini posisi gini. Nah, ini stang ini posisi. Nah, ini ya. Sejajar dengan tiang ini ya. Nah. Tuh ya. Posisinya begini, dua ya.
kanan kiri ya. Nah, boleh di screenshot. Nanti tukang bubutnya mungkin gak ada yang tahu ya. Sampai kelihatan lahar ya. Sampai kelihatan inilah lahar bambu ya. Kelihatan lahar bambu di big end-nya ya. Ini yang terlumasi lahar bambunya oleh. Nah, jadi nanti si oli samping itu hasil pengkabutan dari karburator masuk ke ruang bilas. Nah, ini ya, melumasi langsung. Nah, melumasi langsung ke sela-sela ini ya. Jadi si lahar bambu di big end ini langsung terlumasi. Jadi nggak ada istilah itu apa? Stang gampang oblak atau stang kekeringan. Ini awet kalau digini stangnya awet. Oh iya, sekalian tips juga nih. Sebetulnya ini rahasia Mister, tapi Mister beberkan aja. Kalau kalian juga pakai krek as standar, nggak ada salahnya dibikin jalur oli seperti ini ya. Kalau krek as standar, kenapa? Kan krek as standar nggak ada bandulnya, Mister. Nggak ada bandulnya. Pelumasan juga masih cukup lah, karena nggak ada bandul, nggak tertutup. Jadi si stangnya itu terbuka, pelumasannya itu gampang menyusup ya. Oke. Tapi untuk lebih aman lagi, lebih awet lagi si stangnya. Kalau Mister suka dibuatkan jalur ini. Banyak kok yang Mister bikinkan seperti ini ya. Krek standar dibikin seperti ini. Jadi lebih awet dan top speed juga lebih oke karena lebih lancar gitu. Terlumasi ya. Terlumasi langsung di area big end ini. Jadi di lahar bambunya itu di samping langsung ke kanan kiri di samping ini ya. Samping kanan kiri si krek as terlumasi juga di bagian coakan ya kanan kiri ya. Apalagi kalau oli sampingnya bagus itu. Mantap pokoknya. Ongkosnya ya cuma 50.000. Jadi kalau kalian bongkar mesin ya, atau kalau pingin sengaja bongkar aja, saya pingin sengaja bongkar, pingin bikin coakan nggak masalah. Tapi kalau kalian turun mesin, pingin sekalian ini, sekalian ngebalance krek as, sekalian bikin aja ini coakan jalur oli ya. Jadi ini tips bagi yang pakai krek as standar juga ya. Terus mitos selanjutnya, Bang, kalau ganti krek as ZX apakah harus ganti kode piston? Ya kalau kode piston ya nggak usah diganti. Kalau misalnya kode B ya pakai B, kecuali kalau misalnya silinder kamu udah bunyi ngelotok, itu tandanya udah aus, otomatis harus ganti. Misal piston kode B ganti ke kode C atau B75 ya, sekaligus plus ringnya juga ya. Jadi ini krek as ZX ini nggak masalah ya, dipasang di silinder manapun ya. Yang penting ukuran pennya sama. Kalau pen 15 seperti tadi dibilang ya pakai piston pen 15. Kalau 16 ya pakai piston pen 16. Itu aja sih. Mister, otomatis kan top speed bertambah dan tenaga bertambah? Ya tentu bertambah. Karena kan otomatis kompresi primer juga naik, otomatis tenaga naik. Terus ini torsi ya. Torsi karena ini lebih berat, beberapa gram, otomatis torsinya juga naik. Torsi itu berkaitan dengan tenaga ya. Makin torsi besar, otomatis tenaganya juga besar. Jadi ya kesimpulannya itu ya. Kalau kalian beli pen 16, langsung pingin pasang bisa. Cuman tinggal beli piston pen 16 aja. Kalau pingin ngerubah pen 15 ya bikin coakan oli ya. Piston masih bisa pakai standarnya ya. Kalau pen 15 masih bisa pakai piston standar bawaan motor kamu selama piston kalian masih bagus. Jadi nggak usah rubah apa-apa. Beli krek as, nggak usah ngerubah apa-apa. Kalau pakai pen 15 tinggal pasang aja. Cuma harus bikin coakan oli aja ya. Jadi mitos banget kalau ganti krek as ZX harus ganti bloknya juga pakai ZX, blok silindernya pakai ZX. Ya enggak sama sekali. Karena ZX dengan biasa itu sama, diameternya 59. Cuma bedanya di pen piston aja. Oke, itu aja sih pemaparan dari Mister tentang krek as ZX, melengkapi krek as ZX yang Mister bahas di video pertama ya. Nanti linknya juga video pertama akan Mister sertakan ya di deskripsi. Nah, oke, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro si Mister Teknik.